Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita, sehingga kita dapat melanjutkan membahas kita, kajian rutin kita tentang kitab Al-Mu'allim bi Adabil Alim wal Muta'allim, karya dari Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Athari Al-Halabi rahimahullahu taala. Sebuah kitab intisari dari kitab Tadhkiratus Sami' karya dari Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Terakhir sudah kita bahas tentang basmalah, betul ya? Sudah kita jelaskan panjang lebar dari makna basmalah tersebut. Kemudian di antara faidah-faidahnya, ternyata di dalamnya mengandung berbagai macam luar biasa ilmu di dalamnya. Kemudian setelah mengucapkan basmalah, penulis Al-Imam Ibnu Jama'ah, begitu juga Syekh Ali Hasan Al-Halabi, bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga salawat kepada Nabi Muhammad SAW, wa alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan juga pada sahabatnya, wa sallim, dan juga salam penghormatan, salam keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah beliau membuka dengan basmalah, maka kemudian beliau melanjutkan dengan salawat dan taslim. Salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga salam penghormatan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu nanti yang ketiga yaitu memuji Allah tabaraka wa taala. Ini tiga nih. Makanya kalau antum lihat setiap para ulama yang menulis kitab insyaallah mulai dengan tiga hal ini. Basmalah, bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian memuji Allah tabaraka wa taala. Jadi dari awal saja nuansanya sudah kelihatan, nuansa iman, nuansa tawakal, nuansa ilmu yang luar biasa. Di antaranya tentang masalah salawat. Kita akan sedikit bahas masalah salawat ini nih. Ada banyak orang yang menyepelekan tentang masalah salawat yang pertama. Yang kedua, banyak orang memfitnah ahlu sunnah itu gak cinta salawat. Padahal subhanallah, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang luar biasa. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Jila'ul Afham menyebutkan sampai 40 keutamaan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40, bayangkan. Jadi kalau kita mau bahas 40 nih, antum tulis satu-satu siap nih. Bayangkan 40 keutamaan. Tapi nggak mungkin kita sebutkan semua. Di antara kita sebutkan salah satunya saja dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Nasa'i dalam sunannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi 10 salawat." Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kali, maka Allah azza wa jalla akan bersalawat kepada dirinya 10 kali. 10 salawat. Apakah sampai situ? Lanjutannya. Wa huttat anhu 10 khatayat.
dan akan dihapuskan darinya 10 kesalahan. Bayangkan Allah Azza wa Jalla akan bersalawat kepada dirinya 10 kali salawat, akan dihapuskan darinya 10 kesalahan, wa rufi'at lahu 10 darajat, dan akan ditinggikan bagi dirinya 10 derajat. Bayangkan 1 kali salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kita akan dapatkan keutamaan luar biasa nih. Ini salah satu dari 40 keutamaan yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Jala'ul Afham. Subhanallah. Mendapatkan salawat Allah sebanyak 10 kali. Nanti kita jelaskan apa maksudnya salawat Allah tersebut. Dihapuskan dari dosa-dosa kita 10 dosa, 10 kesalahan. Dan ditinggikan bagi diri kita 10 derajat. Allahu Akbar. Subhanallah. Luar biasa. Masya Allah. Ikhwan. Padahal kalau kita pikir-pikir ya ikhwan, Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak butuh sama salawat kita ya ikhwan. Betul enggak ikhwan? Rasul sallallahu alaihi wasallam sama sekali enggak butuh sama salawat kita. Kenapa? Karena Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala telah bersalawat kepada beliau dan juga para malaikatnya telah bersalawat kepada beliau. Bayangkan. Kalau Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, pemilik jagat raya ini, pencipta jagat raya ini, pengatur, kemudian pemberi rezeki dan lain sebagainya, telah memberikan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus untuk apa kita sebenarnya? Maka salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, itu untuk diri kita sendiri yang pertama. Jadi keutamaannya balik kepada mana? Balik kepada siapa? Balik kepada diri kita sendiri, subhanallah. Yang kedua, ini menunjukkan adab kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, kalau bukan dari dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kemudahan beliau untuk berdakwah di tengah umat, enggak mungkin kita bisa mengenal Islam. Enggak mungkin kita bisa mengetahui iman. Enggak mungkin kita bisa ngaji seperti ini nih, enggak mungkin, mustahil. Maka para ulama mengatakan manusia yang paling besar jasanya kepada diri kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melebihi daripada orang tua kita. Karena itu kalau ada bertentangan perintah Nabi dengan perintah orang tua, perintah siapa yang didahulukan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas, subhanallah. Rasul dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas setelah taufik dari Allah ya. Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada kita. Kita tahu mana jalan kebenaran. Kita tahu mana jalan ke surga. Kita tahu bagaimana bisa mendapatkan surga Allah, bagaimana bisa terhindar dari neraka Allah tabaraka wa taala. Beliau berdakwah siang dan malam luar biasa. Harisun alaikum, kata Allah. Sangat bersemangat untuk memberikan hidayatul bayan, penjelasan kepada manusia agar manusia terhindarkan dari neraka Allah Azza wa Jalla. Luar biasa. Maka sangat pantas ketika kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan salawat dan taslim, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat pantas. Itu di antara adab kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Dan itu dilakukan oleh para ulama ketika menulis kitab mereka. Setelah mereka beristi'anah, minta pertolongan kepada Allah, mengharapkan keberkahan, kemudian bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, mereka bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 56 yang saya katakan tadi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ini perintah dari Allah nih. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Allahu akbar, subhanallah. Nah, lihat. Nah, sedikit kita bahas masalah salawat. Saya katakan ini sedikit, nggak banyak. Pertanyaannya Pak Ustadz, apa maksud salawat Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para ulama khilaf, berselisih pendapat tentang apa makna salawat Allah kepada sang Nabi. Makna salawat Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama pertama mengatakan bahwa makna salawat Allah maksudnya rahmat. Rahmat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara Ibnu Abbas, Ad-Dhahhak dan sebagainya mengatakan seperti ini.
Ada juga yang mengatakan makna salawat Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah maghfirah, ampunan. Ampunan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan seperti ini pula. Tapi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih anak kuatkan, dan ini pendapat dari Abu Aliyah dan juga banyak dari para ulama, bahkan dari jumhur dikatakan salawat Allah Azza wa Jalla maksudnya adalah sana'uhu alaihi 'indal malaikah. Maksud salawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sana'uhu, pujian, sanjungan. Itu pujian atau sanjungan dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi para malaikat. Saya ulang di perkataan Abu Aliyah di antaranya nih, kawan. Dan ini wallah alam bisawab, ini yang lebih rajih. Karena masuk semua tuh. Sanjungan, pujian dan lain sebagainya masuk semua tuh. Rahmat juga masuk berarti dalamnya situ. Ampunan juga masuk di dalamnya. Salawat Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah thana'uhu alaihi 'indal malaikah. Pujian, sanjungan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi atau di depan para malaikatnya Allah. Itu maksud salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apa maksud salawat Allah kepada kita nih, kepada hamba-hambanya? Maka banyak ulama yang mengatakan maksudnya adalah rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Ada juga ulama yang mengatakan rahmat masuk juga, tapi sana'uhu juga ada. Pujian sanjungan Allah kepada hamba tersebut di hadapan malaikat pun ada. Ada sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jadi sama dengan salawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tapi yang lebih banyak ulama mengatakan maksud salawat Allah kepada para hambanya adalah rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Adapun salawat malaikat maksudnya apa? Ad-du'a wal istighfar. Doa dan juga istighfar. Doa dan juga istighfar. Salawat para malaikat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah doa dan istighfar. Doa dan juga permohonan ampun malaikat kepada Allah, kepada sang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kita juga nih, pada hamba-hamba Allah. Kalau mendapatkan salat malaikat, kita dapatkan itu pula tuh. Lihat dari sini subhanallah, bagaimana luar biasa salawat, Masya Allah ya. Itu sedikit saja tentang masalah salawat ya. Kemudian setelah beliau tadi basmalah, salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga tadi apa? Memuji Allah azza wajalla. Kita masuk ke kitab ini. Alhamdulillahil barrir rahim, al-wasi'il alim, dzil fadlil azim. Subhanallah. Segala puji bagi Allah yang maha baik, lagi maha penyayang, rahim. Al-wasi'il alim, yang maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Dzil fadlil azim, yang memiliki karunia yang sangat besar dan agung. Allahu akbar, subhanallah. Wa afdhalus salah wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim. Salawat paling utama dan salam paling sempurna semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-munazzal alaihi fi dzikril hakim. Nabi yang mulia yang diturunkan kepadanya az-zikrul hakim. Yang diturunkan kepadanya apa? Al-Qur'anul Karim. Dalam ayatnya wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar mempunyai budi pekerti yang sangat luhur, akhlak yang sangat mulia. Wa ala alihi wa ashabihil kiram jawarihi fi darin na'im. Kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga yang mendampingi beliau di surga yang penuh kenikmatan. Amma ba'd. Amma ba'd. Subhanallah. Jadi setelah basmalah, bersolawat, maka kemudian memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Ini luar biasa, Masya Allah. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala memberikan kunci di antara kunci-kunci dari sekian banyak kunci yang Allah berikan kepada beliau. Kenapa beliau ilmunya luar biasa besarnya, banyaknya.
Imam Abu Hanifah di antara madzhabul arba'ah, betul ya, di antara 4 imam mazhab. Beliau mengatakan apa? Innama adraktul ilma bilhamdi wa syukri. Garis bawahi kata-kata beliau ini dengan tinta emas nih, kawan. Beliau mengatakan innama adraktul ilma bilhamdi wa syukri. Sesungguhnya aku mendapatkan ilmu ini, aku bisa dapatkan ilmu yang banyak ini luar biasa, bilhamdi wa syukri, dengan memuji dan bersyukur kepada Allah. Allahu Akbar. Dengan apa? Memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini di antara hikmah. Makanya bukan hanya para ulama nih, bahkan para ustadz, betul ya, ketika memulai dengan apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, kan gitu ya. Itu kan memuji Allah tabaraka wa taala, bersyukur akan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita semua. Ternyata di antara hikmah besarnya, kunci agar kita dapatkan ilmu syar'i tidak lain tidak bukan adalah bilhamdi wa syukri, dengan banyak memuji Allah Azza wa Jalla dan banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ayatnya ma'ruf insyaallah ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka kami akan pasti tambah nikmat kepada kalian. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tapi ingat, jika kalian ingkar, kufur terhadap nikmat yang kami berikan kepada kalian, ingat azabku sangat pedih, kata Allah Azza wa Jalla. Imam Abu Hanifah mengatakan seperti ini, bayangkan. Dan beliau juga mengatakan apa? Setiap aku memahami suatu ilmu atau suatu masalah fikih atau suatu permasalahan tentang masalah ilmu agama yang pelik, kemudian aku dapat memahaminya dan aku mengucapkan alhamdulillah, fazdada ilma, kata beliau, maka ilmuku bertambah. Allahu Akbar. Coba introspeksi diri kita masing-masing, baik dari ana yang mengucapkan ini dan antum semua yang mendengar. Berapa banyak ketika kita dapatkan ilmu, mungkin satu ayat, satu hadis, satu ilmu, satu pemahaman masalah ilmu agama, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Atau jangan-jangan ketika kita dapatkan dunia kita bersyukur, tapi ketika dapatkan akhirat biasa aja. Kalau dapatkan mobil Innova, tahu-tahu ada yang ngasih antum mobil Innova gratis, gratis, baru nih. Kira-kira antum bersyukur nggak tuh? Wah, sujud syukur Ustaz. Betul ya? Ada yang ngasih tahu antum rumah baru luar biasa, atau uang yang luar biasa banyaknya mungkin, subhanallah. Kita manusia bersyukur kan? Tapi pertanyaannya, pernahkah kita bersyukur dengan syukur yang tamah, disebutkan para ulama, syukur yang sempurna luar biasa, baik itu dengan hati kita, lisan kita, ataupun dengan amal perbuatan kita, ketika kita dapatkan ilmu syar'i, ilmu agama. Ketika kita dapatkan satu ayat, satu hadis, satu pemahaman masalah ilmu agama, pernahkah kita bersyukur seperti syukur kita ketika kita dapatkan dunia? Perhatikan ayat ini, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 58. Ajib, luar biasa ayat ini, Masya Allah. Surat Yunus ayat ke-58. Qul, katakan ya Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hendaklah dengan itu mereka bergembira. Ketika dapatkan karunia dan rahmat Allah, Allah katakan hendaklah dengan itu mereka berbahagia. Kata-kata falyafrahu itu fi'il amr loh. Hendaklah mereka itu berbahagia, berarti perintah untuk bahagia, perintah untuk senang ketika kita dapatkan karunia dan rahmat Allah. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan dalam ayat ini, kata-kata bifadlillah, dengan karunia Allah. Apa maksudnya karunia Allah? Ditafsirkan oleh Syekh Sa'di dan juga para ulama lain tafsir juga mengasirkan seperti ini, adalah maksudnya karunia Allah di sini maksudnya Al-Qur'an. Maksudnya apa? Al-Qur'anul Karim. Jadi dengan Al-Qur'an yang Allah berikan kepada kita, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, ditafsirkan oleh Syekh Sa'di dan juga para ulama tafsir lainnya, bi rahmatihi, dengan rahmatnya maksudnya adalah ad-din wal iman, itu agama dan iman. Allahu Akbar, ajib nih kawan. Berarti apa?
dengan Al-Quran yang Allah berikan kepada kalian, dan agama, begitu juga iman yang Allah berikan kepada kalian, harusnya kalian bersyukur, bergembira luar biasa dengan mendapatkan kedua hal itu tuh. Al-Quran dan iman. Al-Quran, agama dan iman. Kalian harusnya bergembira, senang luar biasa. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ditafsirkan oleh Syekh Sa'di, min mata'id dunya wa ladzatiha. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari segala perhiasan dunia dan kelezatan dunia. Coba untuk bayangkan, ikhwan. Jelas Al-Quranul Karim jelas lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Iman kita, agama kita, ibadah kita kepada Allah itu jelas lebih apa? Lebih berharga daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh saja Rasul katakan khairum minad dunya wa ma fiha, betul ya? Itu baru 2 rakaat sebelum subuh. Bagaimana Al-Qur'anul Karim? Bagaimana iman yang ada dalam dada kita? Bagaimana agama yang Allah berikan kepada kita, dan kenikmatan besar luar biasa. Allah mengatakan falyafrahu. Hendaklah kalian bergembira, hendaklah kalian senang, fil amr, perintah di situ, subhanallah. Perintah. Nah, berapa banyak kita ketika kita dapatkan satu ilmu agama, satu hadis, satu ayat, satu pemahaman masalah ilmu agama, ternyata itu tidak menjadikan kita bahagia. Biasa aja, betul ya? Tidak menjadikan kita bahagia. Atau kalaupun bahagia, ternyata jauh lebih bahagia ketika kita dapatkan dunia daripada dapatkan Al-Quran, daripada dapatkan ilmu agama, daripada dapatkan keimanan yang nikmat, daripada dapatkan ketaatan kepada Allah, ibadah, kecintaan kepada Allah. Allahu Akbar. Nah, dengan bersyukur kepada Allah, memuji Allah Azza wa Jalla, kita akan dapatkan ilmu itu tuh. Itu jelas lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lebih baik daripada seluruh perhiasan dunia dan kelezatan dunia semua. Kemudian beliau mengatakan, nah kita masuk. Fa inna min ahammi ma yubadiru bihi al-labib syarqa shababihi wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi wa iktisabihi husnal adabi alladhi syahida asy-syar'u wal 'aqlu bi fadlihi. Sesungguhnya kata beliau, di antara perkara yang paling penting yang patut bagi orang yang berakal, terutama bagi para pemuda, beliau mengatakan syababih ini, sesungguhnya di antara perkara paling penting, harus didahulukan, yang patut bagi orang yang berakal dan para pemuda untuk mendapatkan dan meraihnya adalah apa? Husnul adab. Allahu Akbar. Adab yang luhur, adab yang baik, akhlakul karimah. Alladzi syahida asy-syar'u wal 'aqlu bi fadlihi. Yang syariat dan akal jelas mengakui keutamaan ini, jelas. Syariat menjelaskan tentang adab luar biasa, betul ya? Begitu juga akal manusia pasti akan setuju ketika orang punya adab yang mulia, adab yang tinggi, akhlak yang mulia, pasti manusia akalnya akan mengatakan, oh ini luar biasa, orang ini bagus banget, luar biasa. Maka jelas beliau mengatakan, husnul adabi alladzi syahida asy-syar'u wal 'aqlu bi fadlihi. Untuk mendapatkan meraih adab yang luhur, akhlak yang mulia, yang syariat dan akal jelas mengakui keutamaan adab ini. Wattafaqatil ara' wa alsinatu ala syukri ahlihi. Serta pendapat-pendapat dan ucapan yang sepakat memuji para pelakunya. Lanjutannya perhatikan. Wa inna ahaqqan nasi bihadhil khaslatil jamilah. Sesungguhnya manusia yang paling berhak atas sifat yang mulia ini, wa aulahum bihiyazati hadhil martabatil jalilah, dan yang paling patut untuk mencapai derajat yang tinggi ini, siapa mereka? Ahlul ilmi. Allahu Akbar. Orang yang punya ilmu. Ahli ilmu. Orang yang punya ilmu. Alladzina hallu bihi dzirwatal majdi wassana. Yang derajatnya tersebut mereka menduduki puncak kebaikan, puncak keluhuran dan juga jelas kemuliaan. Wa harazu bihi qasabati sabqi ila wirathatil anbiya.
dan jelas mereka dapat meraih tongkat kepeloporan kepada ilmu, yang itu jelas merupakan warisan peninggalan para nabi. Allahu Akbar. Kita berhenti sampai sini nih, ikhwan. Maksudnya apa, ikhwan? Orang yang paling pantas, yang paling berhak, yang paling harus memiliki sifat yang mulia, adab yang tinggi, akhlak yang baik, tidak lain tidak bukan adalah ahli ilmu, orang yang memiliki ilmu agama. Yang pertama jelas ulama, betul ya? Yang pertama jelas apa? Al-ulama, para ulama. Yang kedua siapa? Para penuntut ilmu, jelas. Para penuntut ilmu, ulama jelas, subhanallah. Para ulama melihat, dan itu dari masa ke masa kan, melihat bagaimana keluhuran, adab, akhlak para ulama lainnya, gurunya, kan gitu. Jadi orang yang paling pantas untuk menerapkan ilmu yang mereka ketahui, tidak lain tidak bukan adalah orang-orang yang punya ilmu. Baik itu saya katakan tadi para ulama atau penuntut ilmu syar'i. Ada perkataan satu ulama yang bernama Hammad bin Salamah. Al-Imam Hammad bin Salamah, beliau mengatakan, beliau menjelaskan tentang hadis nih, para penuntut ilmu hadis. Dan jelas semuanya sebenarnya bukan hanya para penuntut ilmu hadis, para penuntut ilmu semua ilmu syar'i ini. Beliau mengatakan, wal wajib an yakuna talabatul hadis akmalan nasi adaban wa ashaddul khalqi tawadu'an. Wajib bagi para penuntut ilmu hadis, yang saya katakan para penuntut ilmu hadis berarti semuanya ini masuk. Para penuntut ilmu agama, para penuntut ilmu syar'i, orang yang datang ke kajian, orang yang mendengarkan kajian ilmu, wajib bagi mereka. Wajib apa? Akmalan nasi adaban, untuk menjadi orang yang adabnya paling sempurna. Yang perhatikan luar biasa nih. Ini buah dari ilmu nih, kawan. Perhatikan, ini buah dari ilmu. Salah satu buah dari ilmu yang wajib kita miliki. Semakin kita nuntut ilmu agama, semakin kita sering duduk di kajian ilmu, semakin banyak ilmu yang telah kita dapatkan, maka kita wajib untuk menjadi orang yang adabnya paling sempurna, kata Hammad bin Salamah. Wa asyaddal khalqi tawadu'an, dan orang yang paling tawadu di antara manusia. Allahu Akbar. Paling tawadu berarti semakin tinggi ilmunya, semakin banyak dengar kajian ilmu, semakin tawadu. Bukan semakin apa? Semakin belagu, belagu. Semakin ujub, semakin sombong, semakin mendongak kepalanya kepada manusia lainnya. La haula wala quwata illa billah. Enggak. Lihat Hammad bin Salamah mengatakan, harus menjadi orang yang paling baik, paling sempurna adabnya, paling baik akhlaknya, paling tawadu. Kemudian wa a'dhamuhum tazayyunan wa tadayyunan, dan paling semangat ibadahnya, begitu juga paling bagus agamanya. Allahu Akbar. Berarti lengkap banget ini, ikhwan, betul ya? Adabnya, akhlaknya luar biasa bagusnya, tawaduknya kepada manusia luar biasa, semangat ibadahnya luar biasa, agamanya pun luar biasa. Jadi dia hiasi dirinya benar-benar dengan berbagai macam keutamaan. Harusnya seperti ini nih. Orang yang nuntut ilmu hadis, orang yang nuntut ilmu agama, orang yang duduk di kajian ilmu, orang yang mendengarkan ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i, harusnya seperti ini. Wa aqalluhum taishan wa ghadaba, dan orang yang paling jarang taisha. Taisha itu apa kalau bahasa kita ya? Labil kali ya, tegalau lah. Beliau mengatakan wa aqalluhum taisha wa ghadaba, dan orang yang paling jarang galau dan paling jarang marah. Saya mau tanya sama antum marah terakhir tahun kapan? 90, 98, 2000 atau baru kemarin? Beliau mengatakan luar biasa, wa aqalluhum taisha wa ghadaba, dan orang yang paling jarang galau. Antum galawers atau gimana nih? Paling jarang taisha, paling jarang labil atau galau, dan paling jarang marah. Ini kata Hammad bin Salamah rahimahullah ta'ala. Ini juga dikatakan oleh para ulama, di antara Imam Abu Asim. Al-Imam Abu Asim mengatakan, perhatikan, dia masih mengomentari tentang masalah hadis. Man talaba hadzal hadis, barang siapa yang mencari hadis, menuntut ilmu hadis. Menuntut ilmu hadis berarti ilmu semua, perhatikan ya. Berarti ilmu agama, ilmu syar'i di situ tuh. Faqad talaba a'la umuri dunya, maka sungguh dia telah mencari urusan dunia yang paling tinggi, paling the best. Fayajibu an yakuna khairan nas,
maka dia berkewajiban menjadi manusia terbaik di lingkungannya, ikhwan. Allahu Akbar. Jadi para penuntut ilmu ini, ikhwan, buahnya tidak lain tidak bukan harus memiliki akhlakul karimah, harus memiliki adab yang luhur, adab yang tinggi luar biasa. Dia mengatakan, "Man talaba hadzal hadis," barang siapa yang mencari hadis ini nih, faqad talaba a'la umuri dunia, maka sungguh dia telah mencari apa? Mencari sesuatu dalam dunia yang paling tinggi, paling prestis, paling luar biasa, paling the best. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang paling terbaik, berarti harus berpengaruh bagi dirinya dong, betul ya? Fayajibu an yakuna khairan nas. Maka dia wajib menjadikan dirinya menjadi manusia terbaik, terutama tadi di lingkungannya. Allahu Akbar, subhanallahil azim. Jadi ketika kita nuntut ilmu agama, nuntut ilmu syar'i, semakin kita nuntut ilmu syar'i, semakin takut kita kepada Allah. Semakin kita nuntut ilmu syar'i, semakin adab kita tinggi dan bagus. Semakin akhlak kita baik, semakin berbakti sama orang tua, semakin memuliakan tamu, memuliakan tetangga, semakin tawadhu kepada manusia, semakin hilang rasa ujub, semakin hilang rasa hasad dalam hati kita, semakin baik adab dan akhlak kita, dan lain sebagainya. Itu kalau ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Perhatikan baik-baik ini. Kalau ilmu kita ilmu yang bermanfaat, insyaallah ta'ala kita akan dapatkan itu. Tapi kalau ternyata na'udzubillah min dzalik, ilmu yang kita ketahui ternyata bukan ilmu yang bermanfaat, maka ilmu tersebut akan memadaratkan diri kita dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Berarti nggak akan ada nih hasil atau buah dari ilmu seperti ini, nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nggak ada tawadhu, nggak ada ibadahnya paling bagus, bahkan galau terus, betul ya, galau terus mungkin kerjaannya, labil terus, marah-marah nggak jelas, nggak ada adabnya paling sempurna, nggak ada menjadi manusia terbaik di kampungnya, di lingkungannya, bahkan sebaliknya mungkin malah jadi benalu di lingkungannya. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati nih, jangan-jangan ternyata itu ilmu yang tidak bermanfaat, itu ilmunya nggak berkah tuh, hati-hati tuh. Karena ilmu yang bermanfaat di antara buahnya dan buah yang akan terlihat jelas benar-benar ini, akhlaknya akan semakin baik, adabnya akan semakin tinggi luar biasa. Dan itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Kemudian Al-Imam Ibnu Mubarak Al-Marwazi dalam kitabnya Az-Zuhud, beliau membawakan perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Perkataan beliau ajib nih. Al-Imam Hasan Al-Basri ini di antara tabi'in, murid dari para sahabat. Orang yang luar biasa nih. Rasa takutnya luar biasa. Kalau antum baca bagaimana Al-Imam Hasan Al-Basri ini luar biasa, Masya Allah. Beliau mengatakan, kana ar-rajulu yatlubul ilma fala yathbut an yura dzalika fi takhasyu'ihi wa hadihi wa lisanihi wa yadihi. Dulu nih, kata beliau, dulu orang-orang yang nuntut ilmu, kata beliau, dulu orang-orang yang menuntut ilmu agama, jelas, subhanallah. Terus Udah, sekarang udah bisa, Ustaz. Insyaallah. Dulu kata beliau, kan rajulu yatlubul ilma fala yuthbat an yura dzalika fi takhasyu'ihi wa hadihi wa lisani wa yadihi. Dulu kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, orang-orang yang menuntut ilmu tidak menunggu waktu lama untuk terlihat perubahannya. Allahu Akbar. Jadi nggak nunggu setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun untuk menunggu perubahan, kata beliau. Enggak. Dulu nih zaman-zaman Imam Hasan Al-Basri nih, kawan, zaman tabi'in berarti nih, subhanallah. Dulu ketika orang nuntut ilmu itu, fala yathbut an yura dzalik. Tidak menunggu waktu lama untuk terlihat perubahannya. Perubahan dari mana? Yang pertama, fi takhasyu'ihi, dalam kekhusyuannya. Dalam apa? Kekhusyuannya. Khusyunya dalam salat, khusyunya ketika beribadah kepada Allah, khusyunya ketika zikrullah, khusyunya ketika baca Al-Quran, tunduk akan perintah Allah, tunduk akan larangan Allah, kan gitu. Akan terlihat dalam khusyunya. Kemudian apa? Wa hadihi wa lisanihi wa yadihi. Dan juga akan terlihat pada kebiasaannya, lisannya, tangannya. Allahu Akbar. Jadi nggak nunggu waktu lama tuh. Ketika orang menuntut ilmu, sebulan, 2 bulan akan kelihatan tuh. Akan kelihatan insya Allah. Dari apa? Tadi tuh, dari kekhusyuannya, dari rasa takutnya kepada Allah, dari kebiasaannya, dari lisannya, dari tangannya. Yang lisannya dulu mungkin nyakitin orang, kalau ngomong pedas, betul ya?
Harus berubah ini, ikhwan. Kalau ternyata, anak seperti ini Pak Ustadz, dia mau terima syukur, nggak terima, ini salah ini. Ini salah besar nih, jangan-jangan ternyata ilmunya nggak berkah bagi dirinya. Orang yang menuntut ilmu harusnya tambah baik, kan gitu. Dan dia tahu, kekurangan di sini nih, anak harus perbaiki. Itu kalau ilmunya bermanfaat. Kalau dia duduk nuntut ilmu dengan syarat ikhlas, perhatikan ya. Dengan syarat dia ikhlas duduk nuntut ilmu seperti ini, maka insyaallah ta'ala Allah pasti akan merubah sikapnya. Allah akan rubah akhlaknya. Allah akan rubah adabnya. Dengan syarat ikhlas, tulus, benar-benar. Jujur kepada Allah Azza wa Jalla. As-sidqu ma'allah. Jujur kepada Allah. Nah, kita sering gak jujur sama Allah nih. Niat kita sering gak ikhlas ketika nuntut ilmu agama. Gak tulus. Betul ya? Mungkin itu diantara sebab yang menjadikan kita tidak berubah-berubah nih akhlak kita, budi pekerti kita, adab kita dan lain sebagainya, subhanallah. Jauh dari apa? Jauh dari ideal. Disebutkan para ulama tentang masalah ini. Jadi lisannya harus berubah, kemudian apa? Kebiasaannya harus berubah, tangannya harus berubah. Laki-laki misal naudzubillah min dzalik, jangan sampai ini ya. Laki-laki yang mungkin sering ngegampar istrinya, mungkin la haula wala quwata illa billah. Ketika ngaji enggak boleh ini, subhanallah nih. Rasul mengatakan rifqan bil qawarir. Berlemah lembutlah kepada gelas-gelas kaca para nisa, para wanita. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, anak istrinya. Dan aku, kata Nabi SAW, yang paling baik kepada anak dan istriku, pada keluargaku. Jadi tangannya harus berubah, subhanallah. Lisannya harus berubah, kebiasaannya harus berubah. Terasa takutnya harus berubah, kekhusyuannya harus berubah, dan segala tingkah lakunya harus berubah, subhanallah. Itu kalau ilmunya ilmu yang bermanfaat. Pertanyaannya sekarang, kenapa para ulama bisa cepat tadi tuh? Kok nggak menunggu waktu lama ketika zaman tabi'in kan gitu ya? Dan juga pada zaman para ulama salaf terdahulu, perhatian lanjutannya nih. Lanjutan kitabnya li'ilmihim bimakarimi akhlaqin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa adabihi. Subhanallah, benar banget ini. Apa kata penulis rahimahullahu taala? Karena mereka melihat, karena mereka berilmu. Subhanallah, benar banget ini. Karena mereka berilmu tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adabnya yang sangat luar biasa. Mereka melihat langsung nih. Tadi itu para sahabat ngelihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in ngelihat sahabat, para tabi'ut tabi'in ngelihat tabi'in. Para aimatul mujtahidin ngelihat tabi'ut tabi'in, kan gitu. Terus tuh sampai detik ini. Ada contoh realnya depan mata kepala mereka tuh. Li'ilmihim bi makarimi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adabihi. Karena mereka benar-benar mengetahui bagaimana akhlak Nabi yang sangat tinggi dan adabnya yang sangat luhur. Wa husni siratil a'immah min ahli baitihi wa ashabihi. Dan sirah para imam dari kalangan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bima kana alaihi a'immatu ulama'is salaf. Dan apa yang dijalani oleh para imam dari ulama salaf terdahulu. Waqtada bihadihim fihi masyayikhul khalaf. Dan juga diteladani oleh para syekh dari kalangan khalaf. Allahu Akbar. Jadi kuncinya ini nih, Wan. Kok mereka tiba-tiba bisa berubah, kan gitu ya? Kok mereka bisa terpengaruh dan lain sebagainya? Karena mereka melihat contoh langsung real depan mata kepala mereka. Oh, Nabi SAW seperti ini. Oh, para sahabat seperti ini. Oh, para tabi'in seperti ini. Para tabi'ut tabi'in seperti ini. Imam Syafi'i seperti ini. Imam Abu Hanifah seperti ini. Imam Ahmad seperti ini. Imam Malik seperti ini. Imam Laits bin Sa'ad seperti ini. Imam Ibnu Sirin seperti ini. Imam Ibnu Sufyan bin Uyainah seperti ini. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Mereka melihat langsung depan mata kepala mereka. Makanya dikatakan Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, yang saya sering ulang apa? Orang yang duduk di majelis Imam Ahmad bin Hanbal sekitar 5.000 orang kurang lebih. 500 diantaranya menulis, mencatat tentang hadis. Sisanya melihat bagaimana keluhuran adab dan ketinggian akhlak dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Allahu Akbar. Subhanallahirrahim. Nah ini nih, kalau kita terbiasa dengan satu kelompok, perhatikan nih. Antum terbiasa dengan orang-orang yang suka mencela dan lain sebagainya, duduk 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan.
1 tahun, 2 tahun, ngikut tuh pasti tuh omongannya. Betul ya? Omongannya ikut kotor, kemudian perilakunya akan kasar luar biasa. Orang yang terbiasa ditinggal di Badu dulu, Badu masuk di pedalaman Baduy kan, pasti akan ngikut tuh akhlak-akhlak Baduy itu, subhanallah. Allahu akbar. Antum yang tinggal di Jakarta nih, mungkin orang luar Jakarta tinggal di Jakarta yang nggak pernah ngomong gue elo, masuk Jakarta ngomong gue elo tuh sebulan 2 bulan, betul ya? Dan sebaliknya antum orang Jakarta tahu-tahu hijrah kemana nih? Transmigrasi misal kemana, pulau mana, atau Sulawesi atau mana dan lain sebagainya. Sebulan 2 bulan 1 2 tahun akan apa? Akan ngikut insyaallah tuh bahasanya, kebiasaannya dan lain sebagainya. Dan itu yang dilihat, itu yang dirasakan oleh para ulama terdahulu. Ketika mereka duduk dengan para ulama salaf, duduk dengan Nabi, duduk dengan sahabat, duduk dengan tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka melihat contoh real. Mereka melihat langsung tuh, terbiasa. Dan itu dikatakan oleh Hamad ibn Salamah juga tuh rahimahullah ta'ala. Tanpa disadari, kondisi seperti itu mengubah adab mereka, akhlak mereka menjadi baik. Lisan yang tadinya tajam, kasar menjadi lembut luar biasa. Karena yang didengar setiap hari apa? Setiap hari yang didengar qala Allah wa qala Rasul kan gitu ya. Kurang lembut apa, kurang santun apa firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Firman Allah azza wajalla kurang lembut apa, kurang santun apa, betul ya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lembut apa, kurang santun apa, luar biasa. Yang didengar setiap hari itu tuh qala Allah, qala Rasul, Al-Qur'an, Al-Hadis. Kemudian apa? Perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in. Kisah-kisah tadi, sirah para ulama terdahulu yang sangat luar biasa, ya pantas menjadikan mereka tanpa mereka kondisikan bahkan subhanallah. Tanpa mereka kondisikan itu insya Allah akan berubah. Kalau ternyata nggak berubah juga, ada sesuatu yang nggak benar berarti dalam diri kita. Entah mungkin niat kita nggak benar di situ, entah na'udzubillahi min dzalik, Allah bisa jadikan kita nanti mendapatkan keburukan karena ternyata berteman dengan orang-orang baik kok kita nggak ikut baik kan gitu. Ini kan parah yang seperti ini. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah bimbing langkah kehidupan kita menuju Shiratal Mustaqim, selalu membenahi akhlak kita, selalu memperbaiki budi pekerti kita agar luhur dan memiliki akhlak yang mulia, adab yang tinggi seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin Anda. Allah barik Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmu yang telah antum sampaikan. Dan teman-teman sekalian, kita baru aja melewati sesi materi dan semoga apa yang telah disampaikan Ustadz dapat kita terima dan pahami dengan baik. Dan selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kita punya waktu kurang lebih 10 menit untuk bersoal jawab dengan Ustadz guru kita, dan ini waktu yang sangat prestisius. Baik, Anda coba untuk atur. Bang Rizky bisa bantu juga ya? Nah, Bang. Ya, siap. Bentar ya, satu-satu ya. Banyak Ustadz yang nanya nih Ustadz, Masya Allah Ustadz. Bentar ya. Oke, yang pertama ada Yuli. Tafadol untuk bertanya kepada Ustadz satu pertanyaan tanpa melembutkan suaranya ya, bagi yang akhwat. Tafadol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bertanya. Adapun pertanyaan yang saya ingin tanyakan yaitu apakah hukum menuntut ilmu bagi seorang muslim dan muslimah? Sekian, terima kasih. Menuntut ilmu bagi seorang muslimah? Iya, hukumnya. Ya, ilmu agama maksudnya? Iya Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Terima kasih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah fariidah, fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Ustaz, hadisnya man muslim, muslimah enggak masuk, Ustaz. Masuk di situ pada hakikatnya kata para ulama. Ini dalam ilmu usul fikih disebutkan, ini antara juz'iyah disebutkan. Disebutkan sebagian tapi maknanya keseluruhan. Maksudnya apa? Mau muslim ataupun muslimah wajib bagi mereka untuk nuntut ilmu agama, ilmu syar'i. Mau dia dari presiden sampai rakyat, mau dia dari orang yang kaya sampai miskin, pekerjaannya apapun, wajib bagi mereka untuk nuntut ilmu agama.
wajib bagi mereka mengenal siapa itu Allah, wajib bagi mereka mengenal tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi mereka mengetahui tentang agama Islam ini dengan dalil, kan gitu. Jelas subhanallah siapapun itu. Jadi bukan hanya muslim, muslimah masuk di dalamnya dan semuanya jelas subhanallah. Dan alhamdulillah Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan bagi diri kita untuk zaman sekarang ini, tinggal kitanya mau atau tidak, kan gitu. Tinggal kita mau atau tidak, tinggal kita semangat atau tidak, tinggal kita sungguh-sungguh menuntut ilmu atau tidak. Contohnya ada kajian-kajian online seperti ini, ada Clubhouse subhanallah. Ana di rumah, antum di mana masya Allah, mungkin ana nggak tahu, ada yang mungkin di luar negeri, di luar kota dan lain sebagainya. Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu masya Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla, tinggal kita bersemangat, bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu syar'i dan mengamalkan ilmu yang kita ketahui, dan itu bagi semuanya, muslim ataupun muslimah. Allah a'lam. Baik, Allah barik fiik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya kepada Dian, tafadhol, satu pertanyaan tentang melembutkan suaranya. Ya, afwan Ustaz, izin bertanya. Jadi sebenarnya Ana ada Om Ustadz. Nah, Om Ana ini di sini itu qadarullah Ustadz juga, tapi beliau ini masih melakukan maulid, tahlilan gitu. Dan ini sekarang lagi ada masalah di keluarga internal Ana. Jadi karena status Ana gitu di WhatsApp yang membahas tentang repostan itu tentang maulid. Nah, ada keluarga Ana itu yang tersinggung gitu. Katanya ya masa keponakan Ustadz tapi nge-repost-repostnya tentang maulid tahlilan gitu. Ana dibilang egois dan segala macam gitu. Dan sekarang Om Ana ini menyuruh kakak Ana yang pertama untuk eh, semacam memutuskan silaturahim gitu kepada Ana. Jadi kayak memboikot Ana, Ana tuh nggak boleh datang ke rumah kakak Ana, nggak boleh ketemu sama keponakan gitu. Nah, bagaimana kira-kira sikap Ana seharusnya menanggapi Om Ana ini Ustadz gitu? Apakah Ana harus tabayun ke beliau gitu dan menjelaskan ke beliau gitu tentang repostan Ana gitu? Padahal juga Ana repostnya itu nggak melulu tentang maulid, nggak melulu tentang tahlilan gitu. Ya maksudnya tentang orang tua juga ada, ya banyak lah gitu. Cuman itu juga nggak sering gitu. Tapi karena mungkin kemarin bertepatan sama Natal juga gitu kan, jadi mereka agak gimana gitu pas Ana posting tentang maulid. Syukron Nah, Ustaz. nah, Jazakallah afwan. khairan. Nah, yang pertama, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saya nasihatkan kepada diri saya dan antum semua. Yang pertama, sibukkan diri kita dengan belajar dulu. Sibukkan diri kita dengan belajar ilmu dan mengamalkan ilmu. Itu yang pertama nih. Kenapa? Karena ada masa-masa di mana ketika kita mungkin bersemangat untuk mendakwahkan ilmu, tapi mungkin caranya mungkin salah kan gitu, atau mungkin ada kurang hikmah di dalamnya dan lain sebagainya. Maka ketika kita dapatkan ilmu syar'i, ilmu agama, yang paling terpenting adalah kita amalkan bagi diri kita. Ini yang paling penting nih. Kita amalkan bagi diri kita. Ketika kita ingin dakwahkan kepada yang berkewajiban di bawah kita. Misal seorang suami kepada istrinya, atau seorang ayah kepada anaknya dan lain sebagainya kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang masalah orang-orang yang tidak suka tentang masalah apa, mendakwahkan sunnah dan lain sebagainya. Ini di antara sunnatullah. Ini pasti di antara sunnatullah. Kewajiban bagi diri kita untuk tetap berlaku baik tadi, berakhlakul karimah kepada mereka. Tunjukkan akhlak yang baik. Bisa jadi mungkin kirim hadiah kepada mereka, kan gitu ya. Kemudian apa yang mereka lakukan kepada diri kita mungkin dari keburukan tadi untuk memboikot dan lain sebagainya, jangan kita balas dengan keburukan pula. Idfa' billati hiya ahsan, kata Allah. Balaslah keburukan dengan apa? Dengan kebaikan. Maka insyaallah taala kita akan dapatkan berbagai macam kebaikan ketika kita membalas keburukan dengan kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya sering ingatkan nih, bagi siapapun yang sedang belajar ilmu agama, maka dia wajib untuk berilmu, kemudian ar-rifqu, lemah lembut, dan juga as-sabru. Terutama ketika berdakwah nih. Dia wajib untuk berilmu, kemudian lemah lembut dan juga bersabar. Karena banyak saya lihat, wallah alam bisawab, banyak saya lihat dengan masyarakat ketika orang-orang yang baru ngaji mungkin saya sering bahasakan sabuk putih.
Apa maksudnya Pak Putih? Orang yang baru belajar, baru 1 2 jurus, maunya berantem aja. Nah, sama kayak gini nih, orang ketika baru 1 2 ilmu tahu maunya apa, debat aja dan lain sebagainya. Yang paling terpenting merubah diri kita dulu. Tadi seperti kan dikatakan para ulama, betul ya? Merubah diri kita terlebih dahulu, menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui dan lain sebagainya. Kalau itu sudah kita jalankan semua dan ternyata masih ada ujian cobaan, itu sunnatullah baru, kan gitu. Itu sunnatullah. Itu yang Allah berikan kepada kita, sabar, sabar, berdoa kepada Allah agar Allah berikan jalan keluar dari segala permasalahan yang kita hadapi, agar Allah berikan sabat, konsisten di jalan Allah Azza wa Jalla, istiqamah di jalan Allah, kan gitu. Dan tetap berakhlakul karimah. Walaupun kita tahu tadi tuh, tiba-tiba om itu kakak memutuskan silaturahim dan sebagainya, kita sebaliknya. Kita sambung silaturahim, kita kasih hadiah, kita datangi, kita berbuat baik, kita tunjukkan akhlakul karimah. Ini saya ngaji tambah baik, itu maksudnya itu. Bukan ngaji malah tambah eksklusif, tambah jauh dari keluarga, enggak. Tapi saya ngaji tambah baik. Maka insyaallah taala mereka akan melihat contoh real dari apa? Dari akhlak kita. Allah alam. Ustaz, apa keluar dulu? Baik Ustaz, Allah barik fik. Udah terjawab ya, Ukti Dian? Iya, syukron Ustadz, jazakallahu khair. Iya, terima kasih atas pertanyaannya dan selanjutnya kepada Pak Saleh, tafadhol satu pertanyaan singkat padat, Pak. Ya, alhamdulillah. Syukron Bang Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustaz, pengarang kitab kita semua dan kaum muslimin diberikan kebaikan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz, Anda ini sudah terlanjur, jadi tahunnya itu kemudian begitu bahwa yang paling wajib menuntut ilmu agama. Nah, Anda sudah terlanjur mendalami ilmu dunia, gitu ya, ilmu dunia sampai sekarang ini. Nah, bagaimana caranya Ustadz supaya ilmu dunia yang terlanjur Anda dalami ini, ya, bernilai ibadah begitu, baik di dalam mempelajarinya atau dalam mengamalkannya, seperti itu Ustadz. Syukron Ustadz, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita menuntut ilmu agama, bukan berarti kita tidak boleh menuntut ilmu dunia. Ini yang pertama nih. Bahkan subhanallah, untuk melihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, para sahabat Nabi ketika Nabi meninggal itu ada ratusan ribu orang disebutkan. Seperti disebutkan Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Katsir. Tapi coba untuk melihat, yang jadi ulama benar-benar yang tampil berdakwah dan lain sebagainya, mungkin hanya ribuan dari mereka. Nggak sampai ratusan ribu. Atau mungkin hanya 10 ribuan kan gitu. Ribuan lah mungkin, subhanallah. Berarti maksudnya apa? Setiap dari sahabat tersebut pasti memiliki spesifikasi atau mutakhassis masing-masing, spesialisasi masing-masing. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang jelas luar biasa, paling alim, kan gitu ya, paling alim luar biasa tentang ilmu agama Allah. Tapi antum lihat coba hadis yang diriwayatkan Abu Bakar banyak atau tidak? Sedikit. Apakah kemudian beliau juga berdakwah seperti apa Mu'adz bin Jabal? Enggak. Kenapa? Allah Azza wa Jalla berikan ternyata dari sisi yang lain. Apa itu? Beliau memegang tampuk kepemimpinan khalifah, kan gitu ya. Ada yang lain, Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman oleh Nabi SAW menjadi ulama, jadi dai luar biasa, kan gitu. Ada yang lain, Khalid bin Walid yang jadi panglima perang. Bahkan disebutkan dalam riwayat ketika Khalid bin Walid dakwah, sedikit yang ikut. Kenapa? Karena terbiasa perang. Misalnya terbiasa perang kan apa? Agak tegas, agak keras, subhanallah disebutkan. Jadi ada spesifikasi masing-masing. Bukan berarti kemudian harus semuanya jadi ustaz, harus semua jadi ulama. Nanti kalau jadi ustaz, jadi ulama semua, siapa yang dengerin harus ustaz ceramah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita nuntut ilmu dunia, jangan pernah lupakan ilmu terpenting dalam kehidupan kita. Apa itu? Ilmu syar'i, ilmu agama. Nah, penting ini. Jangan pernah lupakan ilmu terpenting dalam kehidupan kita, itu ilmu agama, ilmu syar'i. Saya katakan tadi, ilmu mengenal Allah, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama ini. Dan ilmu-ilmu agama yang lain, bagaimana cara beribadah, bagaimana adab dan akhlak yang benar, bagaimana tazkiyatun nufus yang benar dan lain sebagainya. Jangan pernah lupakan itu, subhanallah gitu. Karena itu ilmu yang akan bisa mengantarkan kita kebahagiaan dunia akhirat. Untuk ilmu dunia silahkan, nggak terlarang sama sekali. Orang jadi ahli nuklir mungkin dan lain sebagainya, atau jadi engineer yang luar biasa, pintar luar biasa. Tapi jangan lupakan ilmu agama.
karena itu ilmu terpenting. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika seorang nuntut ilmu dunia, maka niatkanlah di dalamnya agar bisa membantu agama Allah. Ketika seorang nuntut ilmu dunia, niatkanlah di dalamnya agar bisa memberikan manfaat kepada manusia lainnya, terutama kepada kaum muslimin. Dengan itu kita akan dapatkan pahala besar, pahala banyak, luar biasa. Dan yang terakhir, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar di umur-umur kita di atas muka bumi ini Allah berikan berbagai macam keutamaan di antara ilmu agama dan dapat mengamalkan ilmu agama tersebut. Wallahu a'lam. Syukron Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Iya, terima kasih Pak Saleh atas pertanyaannya. Dan selanjutnya Ukhti Ayu, tafadhol, satu pertanyaan ya, tanpa melembutkan suaranya. Bismillah. Afwan Ustadz, Ana izin bertanya. Jadi gini Ustadz, di tempat kerja seringkali teman Ana tuh memfoto Ana tanpa sepengetahuan Ana. Dan tiba-tiba tuh Ana udah lihat aja di Ya, halo? instastorynya. Dan ketika Ana tegur untuk Ana kan sedang menutup diri. Nah, itu marah Ustadz dan Ana tuh langsung nangis. Suaranya Diana putus-putus nih, Ustaz. Diana putus-putus nggak, Ustaz? Iya, sama. Bukti Ayu suaranya hilang-hilang, jadi kita nggak bisa dengar suara antum. Suara anti nggak bisa dengar. Halo, Ayu, monitor. Coba kalau antum pakai earphone, dicopot aja earphone-nya, langsung pakai handphone aja. Jadi gini Ustadz, Ya, ketika di tempat langsung kerja, aja. teman Ana tuh memfoto Ana secara diam-diam gitu. Nah, tiba-tiba tuh udah ada aja di Instastory-nya. Dan ketika Ana lihat dan Ana tegur, beliau marah Ustadz. Dan Ana tuh bingung langsung diam. Nah, langkah yang Ana ambil tuh harusnya gimana Ustadz? Syukron Ustadz. Kenapa dia marah? Katanya ini yang lihat cewek aja kok gitu. Tapi Ana nggak tahu itu benar-benar cewek aja yang lihat atau gimana. Nah, barakallahu fiik. Apa yang anti lakukan benar, subhanallah. Ketika ada yang memfoto kemudian masukkan instastory yang semacam, kemudian antum tegur dengan cara baik-baik, jelas ya pasti insyaallah Ana yakin antum anti menegurnya dengan cara baik-baik, dengan adab, dengan akhlak. Tapi memang ada pasti yang seperti itu orang-orang tuh, subhanallah. Kita sudah baik dan sebagainya, maksud kita baik, malah dia ngamuk, malah dia yang marah. Harusnya kita yang marah, gitu ya. Harusnya kita yang marah, ternyata apa? Foto foto anti misal kemudian tiba-tiba sebarkan atau di-instastory orang lihat. Kalau dikatakan yang hanya perempuan yang lihat, gimana caranya hanya perempuan yang lihat? Subhanallah, kecuali memang followersnya semua perempuan mungkin kan gitu. Kan itu kayaknya nggak mungkin, subhanallah, susah yang seperti itu mungkin, subhanallah. Maka Allah alam bisawab, yang penting anti sudah melakukan apa yang anti ini sih, diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepadanya. Inti sudah terlepas inti. Amin. Syukran Ustadz. Barakallahu fiik. Ya, Fik, barakallah. Loh, kok hilang? Belum nanya udah hilang. Baik Ustaz, supaya kita cek lagi apakah ada lagi yang ingin bertanya. Faisal Chandra ya. Ya, Bang Faisal bisa naik ke atas? Ya, silakan tafadhol. Tanya satu pertanyaan singkat padat dan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Bang Jul. Ustaz, Afwan, Ana mau nanya. Ana kan lagi ngurus kedua orang tua yang qadarullah emang lagi sakit-sakitan. Itu yang pertama. Bagaimana Ana ngebarengin antara ngebakti pada kedua orang tua, tapi tidak luntur pada menjadi tolibul ilm. Yang mana Ana tiap pagi juga harusnya ada kelas bahasa Arab dan ada tasinnya juga gitu. Cuman anak kebentrok sama jadwal orang tua untuk konsul dan kontrol ke RS gitu. Nah, anak yang membawa gitu. Sama kajian-kajian juga anak jadi agak bolong-bolong. Syukron. Jazakallahu khairan.
Ikhwan wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, nuntut ilmu wajib, ilmu agama maksudnya. Kemudian berbakti kepada orang tua wajib juga. Terus mana harus didahulukan? Berbakti kepada orang tua jawabannya. Kenapa? Antum nuntut ilmu dimanapun, kapanpun bisa nuntut ilmu. Kan gitu ya. Jadi bukan di satu tempat itu antum nuntut ilmu. Kan gitu. Kan enggak. Dimanapun. Contohnya seperti ini. Clubhouse. Atau kemudian online. YouTube dan lain sebagainya. Jadi bukan nuntut ilmu di satu tempat itu yang wajib. Faham maksudnya? Tapi nuntut ilmu agama, nuntut ilmu syar'i dimanapun, kapanpun, dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan sekarang kan gitu. Sedangkan orang tua antum hanya itu kan gitu. Dan subhanallah Allah takdirkan sekarang sedang sudah tua, kemudian mungkin sakit-sakitan dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian surga antum terlewat di situ, subhanallah. Orang yang mengetahui akan ilmu, ini pentingnya ilmu nih, Khan. Dia tahu mana skala prioritas yang harus dia prioritaskan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 23, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah memerintahkan dirimu untuk apa? Agar kamu tidak menyembah kecuali hanya kepada dirinya, hanya kepada Allah. Dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Lihat Allah menggandengkan antara tauhid dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Luar biasa. Lanjutannya apa? Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dan itu dalam pemeliharaan kalian, maka sekali-sekali jangan kalian mengatakan kepada keduanya perkataan uff. Uff itu kalimat tatajjur yang sangat ringan, jangan, luar biasa. Dan juga jangan kalian membentak keduanya, bahkan ucapkanlah ucapan yang mulia, yang baik, luar biasa kepada mereka berdua. Allahu Akbar, subhanallah. Lihat, perhatikan, Allah mengatakan apa? Jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut. Kenapa? Karena ketika orang tua berusia lanjut, itu kesabaran kita benar-benar diuji deh, ikhwan. Kita dapatkan surga dari situ atau tidak? Perhatikan baik-baik nih. Kita dapatkan surga dari situ atau tidak? Karena bisa jadi orang tua ketika sudah tua, kembali ke anak kecil lagi tuh, betul ya? Entah sifatnya, entah karakternya, entah kemauannya, entah mungkin pikun dan lain sebagainya. Ini kebutuhan super sabar, hyper sabar ini, subhanallah. Makanya Allah mengatakan, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut, dan itu dalam apa? Pemeliharaan kalian. Kalian yang merawatnya, dalam perawatan kalian. Maka jangan kalian mengatakan kata-kata bayangkan, aja nggak boleh, apalagi kemudian aduh capek ya, ini itu dan sebagainya. Nah ini pentingnya ilmu nih, Wah. Ini pentingnya ilmu. Nuntut ilmu, betul, nuntut ilmu wajib. Tapi bukan cuma di tempat itu antum wajib, dimanapun, di tempat manapun, kapanpun antum wajib nuntut ilmu, kan gitu. Nah ini penting. Sama seperti contoh, ada sering ditanya oleh orang, Ustadz, ada saya undangan dari walimah. Nah, walimah tersebut walimah syar'i jelas ya, nggak ada musik, ada joget-joget di dalam dan sebagainya. Kemudian ada undangan kajian, ada kajian yang memang biasa anak datang gimana? Maka jelas jawabannya apa? Undangan walimah, karena wajibnya lebih tinggi di situ, yang pertama. Yang kedua, antum mendatangi majelis ilmu tersebut, hukumnya bukan wajib di tempat itu doang gitu. Dimanapun antum menuntut ilmu wajib. Nah, ini pentingnya, balik lagi penting masalah ilmu ya kan. Ketika antum berbakti kepada kedua orang tua antum, subhanallah. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Tabrani dan lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika ada seseorang yang ingin jihad atau haji, saya lupa, subhanallah. Kemudian Rasul mengatakan, apakah engkau mempunyai kedua orang tua? Dia mengatakan, na'am ummi, aku punya ibu. Apa kata Rasulullah SAW? Fa'ablillah fi birriha. Maka berbuat baiklah kepada Allah dengan berbakti kepada ibumu tersebut. Fa'idha fa'alta dhalik, apabila engkau lakukan itu, fa'anta hajun wa mu'tamir wa mujahid. Maka engkau terhitung orang yang melaksanakan ibadah haji, umroh, dan juga mujahid di jalan Allah. Bayangkan. Ini saking luar biasanya birrul walidain, berbakti kepada dua orang tua. Di antaranya balik lagi tadi nih, masalah adab dan akhlak. Semakin nuntut ilmu, semakin dia akan tahu mana skala prioritas yang harus didahulukan, di antara masalah adab dan akhlak ini. Kalau tentang masalah antum bolong-bolong tuntut ilmu dan lain sebagainya, Allah Azza wa Jalla Maha tahu tentang itu. Jangan takut, ikhwan. As-sidqu ma'allah.
Ketika seorang jujur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan berikan apapun yang dia inginkan dan dia cita-citakan. Jangan takut insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Naam ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu buah dari ilmu yang kita bahas hari ini tidak lain tidak bukan adalah akhlakul karimah. Adab yang mulia. Perhatikan diri kita masing-masing. Nggak usah nunjuk orang, nggak usah ngelihat orang dan lain sebagainya. Lihat diri kita masing-masing. Berapa lama kita nuntut ilmu agama? Berapa lama kita ngaji? Berapa lama kita kenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah lama waktunya tersebut telah menjadikan hati kita takut kepada Allah? Apakah lama waktunya tersebut telah menjadikan kita selalu tunduk akan perintah dan juga larangan Allah dan juga Allah dan Rasulnya? Apakah lama waktunya tersebut telah menjadikan adab dan akhlak kita semakin membaik dan membaik terus-menerus? Atau sebaliknya? Ternyata ilmu yang kita ketahui ternyata mungkin hanya sekedar maklumat, hanya sekedar pengetahuan yang kita ketahui di telinga kita, nggak sampai masuk ke dalam hati kita. Na'udzubillah. Kita yang menjawabnya masing-masing. Coba introspeksi masing-masing dari kita. Dan itu pentingnya as-sidqu ma'allah. Jujur kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap segala perkara kita. Maka dengan itu Allah Azza wa Jalla akan berikan kemudahan dari berbagai macam keinginan kita dan cita-cita kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadikanlah diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam segala perkara, di antara tentang masalah mengikuti akhlak dan adab yang sangat luar biasa. Dengan itu mudah-mudahan kita bisa termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bisa mendapatkan surga Firdausnya, menemani Nabi kita Muhammad SAW di surga Firdausnya tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.